Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang boleh nggak sih bersolawat minta jodoh. Nah, bicara tentang jodoh nih ya, pasti kita itu nggak tahu ya jodoh kita itu kapan datangnya, jodoh kita itu kapan ke rumah, bulan berapa, tahun berapa. Pasti kan kita nggak tahu ya jodoh kita itu kapan datangnya. Karena masalah jodoh itu hanya Allah ya yang mengetahui. Nah, apakah kita harus berdiam diri di rumah? Apakah kita juga harus berusaha? Apakah kita juga emang cukup berdiam diri di rumah sembari nungguin jodoh kita datang? Nah, sebenarnya kita juga harus berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Yang namanya jodoh itu ya emang si Allah yang tahu gitu. Terus kan yang namanya perempuan kan kayak didatengin gitu ya sama pihak lelakinya. Terus jangan mentang-mentang kita bakal didatengin sama pihak lelakinya, kita itu kayak tenang-tenang aja, saya mah nggak usah berusaha, nggak usah berdoa, dan nggak usah ikhtiar juga. Sebenarnya itu semua itu penting ya gitu, kita berusaha harus, berdoa harus, berikhtiar juga harus. Nah, berusahanya seperti apa? Kan kita mah kayak bukan siapa-siapa ya, kita mah nggak dikenal sama semua orang. Memang jodoh semua ada yang ngatur, tapi kan kita juga harus berusaha. Kita kayak semodel, kayak semacam kita itu harus pergi ke kajian-kajian, ke majelis ilmu. Siapa tahu jodoh kita ada di situ, siapa tahu kita ketemu jodoh kita di situ. Itu salah satu usahanya gitu ya, usaha kita. Dan kedua juga kita harus berdoa sama Allah. Yang ketiga kita juga kayak emang harus bersungguh-sungguh gitu. Jadi jangan kayak diem di rumah duduk manis gitu. Kita itu bukan Cinderella yang sepatunya lepas terus dianterin sama pangerannya ke rumah Cinderellanya gitu. Kita itu bukan Cinderella ya. Jadi kita itu harus berusaha juga. Kita usahakan datang ke majelis ilmu supaya ya yang namanya manusia itu ya pasti kayak pengen jodoh kita itu baik, pengen jodoh kita itu soleh atau soleha gitu. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu ya, walaupun diri kita kayak nggak baik gitu, tapi kita juga kan pengen ya gitu. Siapa tahu dengan kita mempunyai pasangan seperti itu bisa merubah hidup kita. Teman saya juga kemarin kayak ada yang cerita atau sharing sama saya gitu. Jadi teman saya itu yang satunya udah dilamar gitu sama si cowoknya gitu, sedangkan teman saya yang satu lagi dia belum dilamar gitu. Terus cewek yang udah dilamar itu kayak bikin status di WA gitu, terus kan otomatis dibaca ya, maksudnya dilihat sama teman saya itu. Dan teman saya itu ngomong seperti ini sama saya, kayaknya dia mah prosesnya gampang banget ya, kayaknya jodohnya gampang banget ya gitu, sedangkan saya mah kayaknya susah gitu. Ya kita kan nggak tahu proses orang gimana, kita itu kan cuman lihat hasilnya aja gitu ya. Kita itu nggak tahu perjuangan dia kayak gimana, perjuangan si cowoknya kayak gimana. Mungkin dia juga dibalik itu semua banyak air mata, banyak berusaha, banyak berdoa. Kita kan nggak tahu, kita itu ngelihat orang dari luarnya aja. Kan yang namanya jodoh itu nggak ada yang tahu gitu. Kita pengen cepet-cepet jodoh kita datang, tapi kalau belum waktunya, kalau belum saatnya gitu, kayak susah gitu ya. Yang namanya jodoh itu kalau dipengen-pengen mau gimana lagi kalau belum waktunya. Iya, intinya kita itu kayak jangan ngelihat orang dari luarnya aja. Kita itu nggak tahu prosesnya seperti apa, bagaimana. Terus banyak banget ya yang cerita kayak masalah jodoh gitu. Kok saya mah umur segini jodohnya belum datang, sedangkan si Anu umur 17 tahun jodohnya udah datang. Kan suka banyak ya zaman sekarang itu kayak umur 17 tahun sampai 19 tahun itu kayak udah pada nikah ya, umur 20 tahun ke atas gitu ya, kayak risih banget gitu. Apalagi kalau kita seumpama kita itu punya temen itu di bawah kita umurnya, misalkan temen kita itu umur 18 sedangkan kita umur 20 tahun. Temen kita yang 18 itu udah nikah, udah ada yang ngelamar gitu. Terus kan kita otomatis kayak jadi pertanyaan tetangga, ya Allah. Kalian pasti ngerasain ya yang kayak gitu. Kita jadi kayak pertanyaan tetangga,
kapan nikah, temennya mah yang umur segitu udah nikah, kok kamu belum sih gitu ya. Itu emang pertanyaan sederhana banget ya, tapi kan kita nggak tahu dengan pertanyaan seperti itu, padahal itu menyakiti hati. Siapa sih gitu ya yang nggak pengen nikah, siapa sih yang nggak pengen jodohnya itu datang ke rumah. Semua orang juga pengen, cuman belum saatnya dan belum waktunya. Sebisa mungkin kita harus ngejaga hati orang tersebut, dan sebisa mungkin kita juga harus ngejaga lisan kita. Terkadang kita itu kalau udah kumpul lupa sama segalanya ya, kayak gimana ya, kayak kita itu kumpul-kumpul sama teman kita, terus ada si A nikah sama orang biasa aja dan suaminya kayak biasa aja juga gitu. Terus ada si B nikah sama yang ganteng, terus punya harta gitu. Terus itu kan jadi perbincangan banget ya gitu. Teman kita, di si A kok mau sih punya suami tua, nggak punya apa-apa gitu, sedangkan si B suaminya ganteng tapi punya apa-apa. Ya Allah, kita itu nggak tahu kehidupan orang kedepannya kayak gimana. Siapa sih cowok yang nggak mau ngebahagiain pasangannya gitu? Semua cowok juga pasti pengen ngebahagiain pasangannya, cuman kan setiap orang mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, kemampuan yang terbatas gitu. Jadi kita itu jangan kayak ngeremehin orang. Nih si Anu kok mau sih nikah sama cowok yang tuh lebih tua dari dia, yang nggak punya harta gitu. Kita itu nggak tahu kehidupan orang kedepannya kayak gimana gitu. Yang tahu itu kan Allah. Mungkin dia nggak punya apa-apa juga pas belum nikah, tapi kalau udah nikah siapa tahu Allah gitu, Allah angkat derajat dia, Allah penuhi semua keinginan dia gitu. Kan nggak ada yang mungkin buat Allah gitu. Kalau Allah udah berkehendak, kun, maka jadilah gitu. Pokoknya buat yang belum ketemu jodohnya, tetap yakin sama Allah. Jangan kayak mudah terpancing sama omongan-omongan orang lain. Emang ya namanya kan hati kita itu kayak cepet banget terpancing gitu. Terkadang kayak ada omongan-omongan yang kayak, kok belum nikah sih umur 20 tahun ke atas. Emang kayak risih banget gitu ya, umur 20 tahun ke atas itu kayak udah jadi perbincangan banget ya. Kalau di kampung saya itu umur 20 tahun ke atas itu kayak jadi perbincangan masyarakat. Kalau di kampung kalian nggak tahu itu. Kalau di kampung aku seperti itu, sampai umur 19 tahun itu kayak udah pada nikah. Jadi kalau umur 20 tahun itu jadi bahan omongan gitu. Jadi kan pasti yang jadi bahan omongan itu kayak, ya Allah gitu, siapa sih yang nggak pengen nikah, saya juga pengen gitu. Pasti kan nangis, nggak ngebales nggak bisa gitu, paling cuma nangis gitu. Kita minta sama Allah gimana caranya gitu kan, kita otomatis larinya cuma Allah ya. Dan udahlah, kita itu nggak usah dengerin omongan orang lain, pokoknya kita itu tetap semangat. Karena jodoh itu kalau gimana ya, kalau dipengen-pengen sama kita, kalau belum waktunya ya gimana gitu. Jodoh itu rahasia Allah, jodoh itu yang tahu hanya Allah. Kita itu nggak tahu, kita itu cukup berusaha, berdoa dan berikhtiar gitu. Dan kemarin kan teman saya kayak nanya gitu, Kak, emang boleh nggak bersolawat minta jodoh gitu? Ya jawabannya itu ya boleh-boleh aja ya, selagi itu niatnya baik, selagi kita mintanya masih sama Allah gitu. Kenapa tidak? Kan yang namanya nikah itu kan juga ibadah ya. Kita itu mintanya yang baik gitu, melalui sholawat. Urusan jodoh itu hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang mengetahui, kita itu nggak tahu. Terus amalan sholawatnya apa sih gitu, biar jodoh kita itu cepat datang gitu. Nah, amalan sholawatnya yaitu Shallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap habis sholat. Jadi kita itu amalkan Shallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari dengan istiqomah. Terus kalau misalkan kayak malam Jumat, kita itu kalau kita mampu ya 10.000 kali setiap sholat. Tapi kalau kita mampu ya, kalau kita nggak mampu 1000 kali juga nggak apa-apa, tapi usahakan 1000 kali setiap sholat kita amalkan dengan istiqomah.
dan kita harus rutin juga mengamalkannya ya. Jadi boleh-boleh aja ya sholawat minta jodoh ya. Terus bagaimana kalau kita habis selesai melakukan sholawat tersebut gitu. Kalau kita selesai melakukan sholawat tersebut, kita minta hajat kita minta keinginan kita. Kalau kita pengen si A jodoh sama kita minta sama Allah gitu melalui sholawat tersebut. Pokoknya sesudah baca sholawat tersebut, sesudah kita selesai baca sholawat, kita sebutkan hajat kita berdoa meminta hajat kita, sebutkan hajat kita apa. Insya Allah semua itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tetap semangat buat para pejuang jodoh, buat yang belum menemukan jodoh, buat yang masih sabar menunggu jodoh. Tetap semangat, tetap berusaha, berdoa, berikhtiar, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja video saya kali ini. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Pokoknya tetap semangat para pejuang pencari jodoh, tetap semangat untuk nunggu jodoh kita atau untuk meminang jodoh kita. Kita hanya perlu bantuan Allah. Kita nggak usah dengerin nyinyiran orang, nggak usah dengerin omongan orang yang bikin hati kita sakit. Cukup kita minta sama Allah, kita pasrahkan semua sama Allah. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.